Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thomas Jairangkuti, program studi Profesioners Tikes Muhammadiyah Palembang. Pada saat ini sedang berada di stase keperawatan gawat darurat dan kritis. Untuk saat ini saya akan melakukan pembuatan video tentang penyuluhan kesehatan tanda-tanda syok secara teoritis pada pasien gigitan ular. Kita masuk ke fase prainteraksi. Kita harus mempersiapkan alat dan bahan seperti poster, leaflet, dan juga untuk pengkajian tanda-tanda vital seperti tensi, termometer, dan juga jam tangan. Kemudian kita mengucapkan basmalah, dan yang ketiga mencuci tangan dengan standar WHO yaitu 6 langkah cuci tangan. Fase interaksi, kita menuju pasien, ucapkan salam dan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pengkajian identitas, apakah benar dengan Bapak Abi? Benar dengan Bapak Abi. Kemudian jelaskan tujuan dari penata laksanaan, kontrak waktu dengan klien. Pak, untuk sekarang saya akan melakukan penyuluhan tanda-tanda syok pada Bapak akibat gigitan ular. Tujuannya itu untuk mengetahui tingkat syok pada Bapak agar kita bisa melakukan terapi atau penata laksanaan keperawatan baik secara farmakologis maupun non farmakologis. Saya minta waktunya sekitar 3-5 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Pasien bersedia, maka kita menutup sampiran untuk menjaga kerahasiaan ataupun privasi dari klien. Yang ketiga, fase kerja. Yang pertama kita jelaskan definisi syok. Baiklah Bapak Abi, apakah saya bisa memulainya? Yang pertama, definisi syok. Syok merupakan suatu gangguan sistem sirkulasi di mana sistem kardiovaskuler tidak bisa mengalirkan darah dari sistem peredaran darah di tubuh, sehingga bisa mengakibatkan gangguan sistem perfusi jaringan dan juga sistem oksigenasi, di mana darah tidak kaya akan oksigen ataupun sistem oksigen pada darah tidak adekuat. Kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab syok. Baiklah Bapak Abi, penyebab syok sendiri diantaranya yang pertama ada perdarahan. Perdarahan di sini pada klien yaitu diakibatkan oleh adanya gigitan ular yang belum sempat dilakukan balut tekan sehingga dibawa ke puskesmas terdekat atau ke pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian dehidrasi, seperti kita lihat ada pucat, akral dingin, keringatan, dan juga yang ketiga penyebabnya itu serangan jantung ataupun bisa menyebabkan gagal napas, dan penyebab selanjutnya infeksi, trauma, dan juga cedera. Selanjutnya tanda-tanda syok. Baiklah Bapak Abi, tanda-tanda syok sendiri yang pertama ada takikardi ataupun napas cepat, pasien sesak napas seperti pada kasus kita pasien gigitan ular, yaitu pasiennya mengalami sesak napas, akralnya dingin, kemudian pucat, kesadaran menurun, takipnya, kemudian tanda-tanda vitalnya menurun. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu. Yang pertama kita menggunakan sphygmomanometer untuk mengukur tekanan darah. Tekanan darah pasien 90/60 mmHg. Kemudian kita periksa pernapasan pasien apakah sesak atau tidak. Pernapasan 32 kali per menit, maka pasien sesak. Kemudian nadinya kita periksa per 1 menit atau per 60 detik. Nadi 76 kali per menit. Kemudian kita periksa suhu 36,9 derajat Celcius. Penata laksanaan pada pasien syok. Yang pertama kita lakukan jika pasien berada di seperti jalan ataupun hutan. Yang pertama kita danger atau aman diri, aman lingkungan, dan juga aman pasien. Kemudian raise the alarm, itu panggil penolong seperti Pak, tolong di sini ada pasien. Kemudian yang ketiga kita nilai mulai dari ABC, airway, breathing, dan circulation. Dan juga kita berikan posisi senyaman mungkin pada pasien, dan
Dan yang terakhir, cegah hipotermi pada klien. Kemudian penata laksanaan, apabila pasien sudah berada di rumah sakit ataupun di tempat pelayanan kesehatan, yang pertama kita nilai seluruh kesadaran pasien. Kemudian kita tetap menilai ABCDE, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan juga exposure. Dan kemudian kita posisikan pasien senyaman mungkin, khususnya pada daerah gigitan ular. Kita berikan bantal ataupun alat yang lainnya setinggi sekitar 30 cm, sehingga sistem sirkulasi darah itu menuju pada sistem sentral peredaran darah. Kemudian kita berikan akses IV line maupun satu alur ataupun di dua alur untuk menambah cairan, sehingga dehidrasi atau cairan yang hilang bisa digantikan. Kemudian jika sudah berada di rumah sakit, jika perdarahan sudah banyak, maka kita bisa melakukan transfusi set ataupun transfusi darah sesuai dengan golongan darah, dan jangan lupa lakukan double check pada saat mau transfusi darah. Kemudian kita lakukan manajemen perdarahan dan terapi cairan ataupun terapi farmakologis. Selanjutnya yang terakhir, komplikasi pada shock. Komplikasi pada shock yaitu seperti sesak napas, kehilangan darah secara aktif, dan kemungkinan besar jika pasien sudah mengalami shock akibat perdarahan yang banyak bisa mengakibatkan kematian, di mana darah keluar dari seluruh tubuh sehingga sistem peredaran darah dan darah tidak menuju ke sistem kardiovaskuler yang dapat mengakibatkan gangguan perfusi jaringan, dan juga bisa mengakibatkan pola napas pasien tidak efektif, hilang napas atau gagal napas, dan sistem sirkulasi oksigenasi tidak adekuat. Yang dapat saya sampaikan tentang penjualan kesehatan tentang shock. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.